Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Mis di channel kebanggaan kita, Pak Mis dan Bu Ir. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang operasi dan kesamaan suku banyak. Materi yang kita bahas yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan suku banyak, yang kedua adalah perkalian suku banyak, dan yang ketiga adalah kesamaan suku banyak. Nah, yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan suku banyak. Ini kita gabung jadi satu karena pengerjaannya itu langsung ya, sama saja syaratnya untuk menjumlahkan dan mengurangi suatu suku banyak. Nah, dalam operasi penjumlahan dan pengurangan suku banyak, hanya suku-suku yang sejenis saja yang dapat dioperasikan. Untuk mempermudah perhitungan, biasanya kita menyusun tiap suku banyak dalam eksponen atau pangkat turun. Jadi supaya penjumlahannya dan pengurangannya itu bisa kita bisa lebih mudah ya. Jadi kita susun dulu, kalau misalkan sudah tersusun ya tidak perlu lagi. Tapi kalau pangkatnya itu masih acak-acakan, pangkat yang kecil biasanya di depan, terus ada pangkat yang tinggi di belakang, maka kita susun terlebih dahulu yang pangkat tingginya di depan, terus turun ya sampai ke suku tetapnya atau X berpangkat nolnya ya. Contoh, nah kita langsung ke contohnya ya. Nah, contoh 1 di sini diketahui fx sama dengan negatif 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 7x ditambah dengan 6, dan gx nya itu adalah 2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah dengan 5x dikurangi 5. Ditanyakan ya, yang pertama adalah fx ditambah dengan gx, yang kedua adalah fx dikurangi dengan gx. Untuk yang pertama, fx ditambah dengan gx berarti negatif 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 7x ditambah dengan 6, itu ditambahkan dengan 2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah dengan 5x dikurangi dengan 5, ditambahkan dengan gx nya. Nah, ingat tadi syaratnya yang bisa kita jumlahkan adalah yang sukunya sama ya. Maksudnya adalah yang ini ya, jadi yang pangkat 3 dengan pangkat 3, yang pangkat 2 dengan pangkat 2, yang pangkat 1 dengan pangkat 1, yang konstan dengan yang konstan, atau suku tetapnya dengan suku tetapnya. Apanya yang dijumlahkan? Yang kita jumlahkan adalah koefisien yang ada di depannya. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Yang negatif 4x pangkat 3 kita jumlahkan dengan 2x pangkat 3. Maka bisa kita tulis negatif 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3. Itu ya. Terus ditambah dengan, kita tulis lagi yang kedua, 2x pangkat 2 ditambah dengan negatif x pangkat 2. Jadi ditambah dengan negatif x pangkat 2, terus negatif 7x ditambah dengan 5x, dan 6 dikurangi dengan ditambah dengan negatif 5. Nah, tadi yang kita jumlahkan yaitu koefisiennya. Ya, koefisiennya itu yang mana? Yang di depan, angka yang di depan. Jadi kalau negatif 4x pangkat 3 ditambah dengan 2x pangkat 3, maka yang dijumlahkan adalah negatif 4 ditambah dengan 2. Berarti negatif 2x pangkat 2. Ingat, kalau menjumlahkan variabel, ya, variabelnya tidak ditulis 2 kali. Ya, jadi kalau negatif 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3 bukan ditulis negatif
2x pangkat 3, x pangkat 3. X pangkat 3-nya ditulis sekali saja. Gitu ya. Nah, makanya yang kita jumlahkan adalah pangkat yang sama. Apanya yang dijumlahkan? Variabel koefisien yang ada di depannya. Gitu ya. Oke, jadi yang pertama berarti negatif 2x pangkat 3. Terus ditambah dengan 2x pangkat 2 ditambah negatif x pangkat 2. Jadi kalau negatif x pangkat 2 ini di sini angkanya 1 ya. Jadi 2x pangkat 2 ditambah dengan negatif x pangkat 2 tidak lain adalah 2x pangkat 2 dikurangi x pangkat 2. Atau kita jumlahkan atau kita kurangi angka yang ada di depannya atau koefisiennya, berarti 2 dikurangi dengan 1 x pangkat 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, 1x pangkat 2 biasanya kita tulis cuma x pangkat 2 saja. Itu terus kita lanjutkan negatif 7x ditambah dengan 5x. Berarti negatif 7 ditambah dengan 5. Negatif 2x. Yang terakhir adalah 6 ditambah dengan negatif 5. Berarti 6 dikurangi dengan 5. Berarti sama dengan 1. Ya. Jadi intinya apa? Kita jumlahkan, kita kurangi, sama halnya dengan variabel. Kalau dalam variabel biasanya kan x, y, ya, z. Nah, tapi kalau di sini, kalau di suku banyak biasanya variabelnya itu ya x, tapi pangkatnya berbeda. Dan cara penjumlahannya juga sama, kita jumlahkan koefisien yang ada di depannya. Dan yang bisa kita jumlahkan adalah sukunya yang sama atau variabel x-nya yang pangkatnya sama, kita bisa jumlahkan. Nah, yang kedua fx dikurangi dengan gx. Nah, pengerjaannya sama dengan yang tadi, cuma kita gunakan di sini kurang. Nah, di sini hati-hati ya, di sini kurang. Jadi negatif 4x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 7x ditambah 6 dikurangi dengan dikurangi. Jadi ingat, ini kurangnya di luar ya. Jadi semuanya di sini dikurangi nanti penulisannya ya. Kalau tadi ditambahkan berarti di sini ditambah. Tapi kalau dikurangi maka semuanya dikurangi. Kita lihat nanti ya. Dikurangi dengan 2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi dengan 5. Nah, ingat sama syarat daripada penjumlahan dan pengurangan itu, yang kita kurangi adalah yang sukunya sama, berarti pangkatnya sama, x pangkatnya sama. Jadi negatif 4x pangkat 3, karena di sini kurang berarti dikurang dengan 2x pangkat 3. Terus 2x pangkat 2, sini tetap tambah ya, ditambah dengan 2x pangkat 2 dikurangi dikurangi dengan negatif x pangkat 2. Bisa kita tulis 2x pangkat 2 dikurangi negatif x pangkat 2. Ditambah lagi negatif 7x. Negatif 7x dikurangi dengan 5x. Dan yang terakhir 6 dikurangi dengan negatif 5. Nah, kita lihat satu-satu. Jadi negatif 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3. Berarti yang kita jumlahkan, yang kita kurangi adalah koefisien yang ada di depannya. Berarti negatif 4 dikurangi 2. Ingat, negatif dengan negatif, berarti hasilnya negatif 6x pangkat 3. Ya, terus ditambah dengan 2x pangkat 2 dikurangi negatif x pangkat 2, berarti 2x pangkat 2 negatif berarti tambah. Jadinya 2x pangkat 2 ditambah dengan 1x pangkat 2 atau x pangkat 2. Maka jadinya berapa? 2 tambah 1, 3x pangkat 2. Terus negatif 7x dikurangi dengan 5x. Berarti negatif 12x. Yang terakhir 6 dikurangi negatif 5. Berarti 6 ditambah dengan 5. Jadinya
11. Nah, inilah hasil pengurangan antara fx dan gx. Nanti beda lagi kalau fx gx dikurangi dengan fx. Ya, jadi kalau pengurangan itu tidak sama antara, kalau penjumlahan kan fx ditambah dengan gx, gx ditambah fx itu sama saja. Tapi kalau fx dikurangi dengan gx itu tidak sama dengan gx dikurangi dengan fx. Sama halnya dengan bilangan. Kalau misalkan 2 ditambah dengan 3 itu berarti sama dengan 5. Ya, 3 tambah 2 juga pun 5. Ya. Tapi kalau pengurangan 2 dikurangi dengan 2 dikurangi dengan 3 itu beda dengan 3 dikurangi dengan 2. Oke. Itu untuk contoh yang satu, contoh untuk kasus pengurangan dan penjumlahan. Jadi sama intinya, kalau penjumlahan dan pengurangan kita kurangi, kita jumlahkan yang sukunya sama atau x yang berpangkat sama seperti ini. Dan yang dijumlahkan atau yang dikurangi adalah koefisiennya. Jadi hati-hati plus dan minusnya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah perkalian suku banyak. Nah, terdapat 2 buah suku, misalkan fx dan gx. Jika akan ditentukan hasil perkaliannya, maka setiap suku daripada fx tersebut harus dikalikan dengan setiap suku dari gx. Ya, jadi semuanya harus kita kalikan. Nah, ingat hal ini bahwa kalau kita kalikan suatu bilangan berpangkat atau variabel yang berpangkat, ya, dan variabelnya sama, maka ya pangkatnya dijumlahkan. Ingat ya. Jadi misalkan a berpangkat m dikali dengan a berpangkat n, berarti sama dengan a berpangkat m tambah n. Contoh, a berpangkat 2 dikali dengan a berpangkat 5, berarti sama dengan a berpangkat 2 tambah 5 atau a berpangkat 7. Ya, seperti itu ya. Atau kalau misalnya menggunakan x, berarti x berpangkat 2 dikali dengan x berpangkat 3. Berarti jadinya x berpangkat 2 tambah 3. Berarti x berpangkat 5. Nah, itu perkaliannya. Oke. Di sini contoh, kita langsung ke contoh. Tentukan perkalian dari x ditambah 3 dikali dengan 2x pangkat 2 ditambah dengan 3x tambah 1. Nah, jadi ada 2 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah dengan sifat distributif. Sifat distributif berarti kita ambil satu-satu. Misalkan di sini x tambah 3 dikali dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 1, maka kita tulis x dikali dengan 2x pangkat 2 ditambah dengan 3x ditambah dengan 1. Setelah itu di sini karena tambah berarti tambah 3 kali lagi dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah dengan 1. Ya, jadinya 3 kali 2x pangkat 2 ditambah dengan 3x ditambah dengan 1. Nah, kita kalinya bagaimana? Kali pancing. Jadinya x dikali dengan 2x pangkat 2 berarti 2x pangkat 3. Ingat tadi x dikali dengan 2x pangkat 2, x dikali dengan x pangkat 2 berarti x pangkat 1 dikali dengan x pangkat 2. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Jadi 1 tambah 2 3. Terus koefisiennya di sini kan 1, berarti 1 kali 2 2. Oke. Terus lanjut, x dikali dengan 3x, berarti 1 kali dengan 3, 3. X kali dengan x, berarti x pangkat 2. Itu ya. Terus, x dikali dengan 1, berarti x dikali dengan 1 ya sama dengan x. Lanjut, 3 kali 2x pangkat 2. Ini tidak ada x-nya kan, berarti tidak berubah x pangkat 2-nya. Tinggal 3 kali 2, 6. 6x pangkat 2.
Terus 3 kali 3x berarti 9x. 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, setelah itu diapakan? Ingat di sini ada suku yang sama. Nah, jadi kalau ada suku yang sama seperti ini, maka kita jumlahkan suku yang sama tersebut. Jadi 2x pangkat 3, oh tidak ada, berarti tetap 2x pangkat 3, tidak ada yang lain ya. Nah, setelah itu kita lihat 3x pangkat 2, ada 6x pangkat 2 juga. Maka kita gabung jadi 1, jadi 3x pangkat 2 ditambah dengan 6x pangkat 2. Setelah itu kita lihat x pangkat 1. Oh, ada temannya 9x pangkat 1. Berarti x ditambah dengan 9x. Ditambah dengan, karena 3 tidak ada temannya atau tidak ada koefisien, tidak ada konstan yang lain, maka tetap tambah dengan 3. Jadinya 2x pangkat 3 ditambah dengan 3x pangkat 2 ditambah dengan 6x pangkat 2 berarti 9x pangkat 2. 3 tambah 6. Terus x ditambah dengan 9x berarti 1x ditambah dengan 9x. 1 tambah 9 berarti 10x ditambah dengan 3. 3-nya tetap ya. Nah, itu hasilnya kalau kita menggunakan sifat distributif. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan dengan skema. Ya, kita langsung saja ya, kita langsung kalikan x dikali dengan 2x pangkat 2, x dikali dengan 3x, terus x dikali dengan 1. Jadi langsung x dikali dengan, kita kali pancing langsung ya. Jadi ini cara yang lebih praktis, tidak kita tulis seperti ini. Tapi kalau lebih ininya supaya melihat semuanya itu seperti ini. Tapi kalau misalkan mau menggunakan cara skema ini, berarti kita langsung kalikan seperti ini saja. Jadi x dikali dengan, pokoknya semuanya dikalikan gitu ya. Jadi x dikali dengan 2x pangkat 2 hasilnya 2x pangkat 3. Sama hasilnya sebenarnya dengan ini, cuma kita tidak menuliskan ya dengan distributif seperti ini. Intinya sih sebenarnya sama ya. Tapi ini biasanya digunakan kalau kita sudah fase ya, kita sudah lancar. Berarti kita lihat saja, jangan sampai ya, kalau kita menggunakan cara ini harus lebih teliti. Ini kalau kita sudah kalikan dengan yang pertama, kita kalikan dengan yang kedua, kita kalikan dengan yang ketiga. Jangan sampai ada yang terlewat ya, gitu. Jadi hasilnya sama, yaitu 2x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 ditambah dengan 10x ditambah dengan 3 ya. Jadi caranya saja yang berbeda ya. Oke, kita lanjut ke kesamaan suku banyak. Misalkan fx sama dengan an x pangkat n ditambah dengan an kurang 1x pangkat n kurang 1 ditambah dengan an kurang 2x pangkat n kurang 2 ditambah dan seterusnya sampai dengan a0. Terus gx nya sama dengan bn x pangkat n ditambah dengan bn kurang 1x pangkat n kurang 1, terus ditambah dengan bn kurang 2x pangkat n kurang 2 ditambah dan seterusnya sampai dengan b0. Maka fungsi fx sama dengan gx ya, dinotasikan dengan f sama dengan gx jika dan hanya jika. Jadi jika dan hanya jika ini syaratnya bahwa an itu sama dengan bn, an kurang 1 sama dengan bn kurang 1, dan seterusnya sampai dengan a0 sama dengan b0. Pokoknya koefisien daripada variabelnya yang sama pangkatnya itu sama, itu baru disebut sebagai suatu suku banyak yang sama. Oke, langsung kita ke contohnya. Diketahui suku banyak px pangkat 2 ditambah dengan qx ditambah dengan r sama dengan 4x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah dengan 10. Tentukan nilai daripada p, q, dan r. P, q, dan r berarti langsung yang kita samakan yang pangkatnya sama. Jadi px pangkat 2 sama dengan 4x pangkat 2. Supaya suku banyak ini sama, maka px nya harus sama dengan 4.
variabelnya yang sama pangkatnya itu sama koefisiennya, berarti P sama dengan 4 gitu ya. Terus Qx berarti sama dengan negatif 3x. Ingat, negatifnya ikut negatif 3x. Jadi fungsi suku banyak itu kan umumnya positif ya, tapi kalau ada negatifnya berarti variabelnya itu yang negatif. Jadi Qx sama dengan negatif 3x, maka Q sama dengan negatif 3. Yang terakhir berarti R sama dengan 10. Karena harus sama dari koefisien pangkat yang paling tinggi ke koefisien pangkat yang rendah atau konstannya. Itu ya. Nah, itu yang contoh yang pertama untuk kesamaan suku banyak. Nah, kita ke contoh yang kedua untuk kesamaan suku banyak atau contoh yang keempat. Jika 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi dengan 5x ditambah dengan 10, itu sama dengan ax ditambah dengan b dikali dengan x dikurangi dengan 2 dikali dengan x dikurangi dengan 1 ditambah dengan c. Berlaku untuk setiap x elemen real, tentukan a besar ya, b besar, dan c-nya. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita misalkan terlebih dahulu. Karena di sini tidak ada fungsinya, maka supaya lebih gampangnya kita misalkan fx sama dengan yang mana? 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi dengan 5x ditambah dengan 10. Dan gx-nya kita misalkan dengan ax ditambah dengan b dikali dengan x dikurangi 2 dikali dengan x dikurangi 1 ditambah dengan c. Setelah itu, karena bentuk ini masih dalam perkalian seperti ini, kita uraikan terlebih dahulu supaya kembali ke bentuk notasi suku banyak yang umum seperti ini. Nah, supaya kita bisa samakan dengan fx nanti. Nah, yang pertama kita kalikan terlebih dahulu. Bisa sebenarnya ax ditambah b dikali dengan x kurang 2. Tapi yang paling mudahnya adalah kita kalikan terlebih dahulu x dikurangi 2 dengan x dikurangi dengan 1. Caranya bagaimana? Caranya sama dengan perkalian yang tadi. Jadi kita kali pancing boleh, kita menggunakan sifat distributif juga boleh. Jadi x dikali dengan x kurang 1 dan negatif 2 dikali dengan x dikurangi dengan 1. Hasilnya adalah x pangkat 2 dikurangi dengan 3x ditambah dengan 2. Nah, dikalikan lagi dengan ax ditambah dengan b. Ya, kalikannya bagaimana? Sama. Kalikan lagi ax dikali dengan x pangkat 2, ax dikali dengan negatif 3x, ax dikali dengan 2. Terus b dikali dengan x pangkat 2, b dikali dengan negatif 3x, dan b dikali dengan 2. Jadinya apa? Ax pangkat 3, hasil perkalian dari ax dikali dengan x pangkat 2. Terus seterusnya, yaitu negatif 3ax pangkat 2. Dari mana? Dari ax dikali dengan negatif 3x, berarti a dikali 3, 3a. X dikali dengan x pangkat 2 berarti x dikali dengan x berarti x pangkat 2. Yang berikutnya adalah ax dikali dengan 2 berarti 2ax. Terus berikutnya b dikali dengan x pangkat 2 berarti bx pangkat 2. B dikali dengan 3x berarti negatif 3bx. Terus b dikali dengan 2 berarti 2b. Ditambah dengan c. Ingat, kalau sudah dikalikan seperti ini, jumlahkan yang pangkatnya atau sukunya sama. Berarti ax pangkat 3 tidak ada x pangkat 3 yang lain. Yang berikutnya yang x pangkat 2. Berarti 3ax 3 ya, negatif 3ax pangkat 2 ditambahkan dengan bx pangkat 2. Jadinya negatif 3a ditambah dengan bx berpangkat 2. Terus 2x ditambah dengan 2ax ditambah dengan negatif 3bx karena sama-sama x. Nah, jadinya 2a dikurangi 3bx. Dan yang terakhir adalah ini 2a. 2b-nya
kita bisa jumlahkan dengan C karena sama-sama ini adalah koefisien yang konstannya, tidak ada X-nya. Nah, jadi inilah bentuk baru daripada GX. Sudah tertata, ini X pangkat 3, ini X pangkat 2, X dan konstan. Terus yang mana yang menjadi koefisiennya? Yang ini di depan sini. Nih. Nah, jadinya kalau kita menyamakan, karena fx sama dengan gx, maka yang pertama ya, a sama dengan 2. Kita kembali ke bentuk yang tadi. Jadi kalau kita samakan fx dengan gx, berarti x pangkat 3-nya sama dengan x pangkat 3 di sini, maka di sini a sama dengan 2. Langsung. Nah, setelah itu x pangkat 2, kita pakai x pangkat 2, boleh juga menggunakan x. Nah, boleh menggunakan x kalau kita di sini kita menggunakan negatif 3a ditambah b sama dengan negatif 3. Boleh juga menggunakan variabel daripada x karena di situ ada muncul a dan b juga. Nah, jadinya negatif 3a ditambah dengan b sama dengan negatif 3. Kita ganti a-nya dengan 2 yang tadi. Yang kita dapatkan yang pertama berarti negatif 3 kali 2 ditambah dengan b sama dengan negatif 3. Jadinya negatif 3 kali 2 negatif 6 ditambah dengan b sama dengan negatif 3. Jadinya b sama dengan negatif 3. Ini kita hilangkan di sini berarti ditambah 6, di sebelah juga ditambah 6. Atau biasanya disebut dengan pindah ruas gitu ya. Nah, jadi b sama dengan negatif 3 ditambah 6 sama dengan 3. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah 2b ditambah dengan c sama dengan 10. Kita ambil dari mana? Karena kita mau mencari c, maka kita gunakan suku yang tetapnya yang belakang. Jadinya 2b ditambah dengan c sama dengan 10, jadinya masukkan b-nya 3. Berarti 2 kali 3 ditambah dengan c sama dengan 10. Jadinya 6 ditambah dengan c sama dengan 10. Berarti c sama dengan 10 dikurangi dengan 6, hasilnya sama dengan 4. Nah, itulah kesamaan daripada suku banyak. Jadi yang kita samakan adalah yang variabelnya, yang sukunya sama. Yang kita samakan adalah koefisiennya harus sama. Itu syarat daripada kesamaan dua buah suku banyak. Oke. Untuk pembelajaran yang kedua ini, materi yang kedua ini untuk suku banyak cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.